Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hindun Saadah, Dokter Magister Biomedik. Alhamdulillah, saya bertugas sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani sejak tahun 2015. Di Fakultas Kedokteran Jenderal Ahmad Yani, saya mengampu mata kuliah anatomi. Mata kuliah anatomi merupakan salah satu mata kuliah biomedik dasar yang wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa kedokteran. Pembelajaran anatomi merupakan pembelajaran ilmiah yang meliputi bentuk, ukuran, posisi, dan hubungan setiap struktur organ pada tubuh manusia. Kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah anatomi dilakukan dengan metode kuliah, praktikum, dan diskusi kelompok. Pada masa pandemi ini, perkuliahan anatomi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Perkuliahan dengan menggunakan aplikasi Zoom mempunyai kesulitan tersendiri, di mana dosen tidak dapat memperhatikan langsung dengan baik semua mahasiswa. Dengan metode ini, perkuliahan seperti ini saya membuat perkuliahan menjadi lebih menarik. Bagaimana cara agar mahasiswa tetap fokus mengikuti perkuliahan dan tetap dapat berinteraksi dengan baik dengan dosen. Saya membuat media ajar terutama dengan menampilkan model anatomi dan menayangkan video animasi terkait materi yang diberikan. Di sela-sela perkuliahan, saya akan melakukan ice breaking agar mahasiswa tidak jenuh dengan memberikan game kecil, yaitu contohnya menebak struktur anatomi yang sedang dipelajari. Di akhir sesi perkuliahan, biasanya saya meminta mahasiswa untuk meresume materi yang sudah saya berikan. Selain mahasiswa, saya juga akan meringkas kembali kuliah yang sudah saya berikan di akhir dari sesi kuliah. Praktikum anatomi adalah salah satu praktikum biomedik yang selalu ada hampir di setiap blok di pembelajaran Fakultas Kedokteran. Pada pelaksanaan praktikum, saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa. Mahasiswa harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dilakukan, dan tugas yang diberikan adalah dengan menggambar organ atau struktur anatomi yang akan dipelajari dengan melihat buku panduan berupa buku atau atlas maupun textbook yang sudah ditentukan. Sebelum praktikum dilakukan, nanti akan dilakukan dulu pretest dan akan langsung dilakukan penilaian. Bila nilai pretest di bawah 50, mahasiswa akan diberikan waktu belajar selama 15 menit untuk mempelajari kembali. Dan bila mahasiswa masih tidak bisa, akan diberikan tugas dalam bentuk membuat makalah dengan batas waktu pengumpulan 2 hari setelah praktikum. Hal ini dilakukan agar mahasiswa belajar lebih baik dan lebih siap saat melaksanakan praktikum. Setelah praktikum akan dilakukan post-test untuk menilai apakah capaian pembelajaran sudah tercapai. Pada saat praktikum, metode yang digunakan adalah Lipping Model Anatomi, terutama untuk mempelajari anatomi permukaan tubuh. Metode ini dirasakan cukup efektif, di mana dengan metode ini menggunakan manusia hidup sebagai media pembelajarannya, dan dengan metode ini dosen tidak menjadi sumber utama yang harus mentransferkan semua ilmu kepada mahasiswa, tetapi mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dengan menjadikan dirinya sumber utama bagi dirinya sendiri. Pada metode ini biasanya saya menggunakan mahasiswa sebagai modelnya, tentu saja setelah mendapatkan persetujuan dari mahasiswa tersebut. Pengamatan dilakukan dengan menjunjung kaidah dan etika dengan sebelumnya mengajukan inform konsen pada mahasiswa yang bersangkutan. Dengan metode ini dapat dengan mudah mengembangkan pengetahuan anatomi makro yang didapatkan dari pengamatan bagian permukaan tubuh. Pengamatan pada metode ini bisa langsung divisualisasikan pada model yang sesungguhnya. Pendekatan pada metode ini dilakukan dengan cara peer examination dan peer assisted learning. Pada setiap mahasiswa, saling memeriksa, saling mengamati, dan saling mempelajari. Dengan metode ini, mahasiswa menjadi lebih terbiasa, dan dengan metode ini dapat langsung diaplikasikan pada model yang sesungguhnya, yaitu manusia hidup. Biasanya, metode praktikum ini digunakan untuk mempelajari struktur permukaan tubuh seperti sistem muskuloskeletal atau mempelajari garis-garis proyeksi pada permukaan torak, abdomen, dan anatomi lainnya. Dengan Lipping Model Anatomi, diharapkan mahasiswa terbiasa dan mampu melaksanakan pemeriksaan fisik langsung baik pada saat latihan keterampilan maupun pada saat melaksanakan pendidikan profesi. Dan dengan pelatihan yang mahasiswa terhadap pemeriksaan model hidup akan menjadikan pengalaman pendidikan yang paling penting saat setelah menjadi dokter.
Untuk melengkapi metode praktikum juga disertai dengan metode pembelajaran anatomi lain, yaitu dengan menggunakan anatomi artifisial atau anatomi virtual. Metode ini menggunakan model replika dari organ-organ tubuh yang dibuat dengan semirip mungkin. Model ini biasanya digunakan terutama untuk mempelajari organ-organ dalam atau visceral seperti jantung, paru, otak, organ gastrointestinal, atau organ visceral pelvis. Dengan menggunakan model artifisial ini juga dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis seperti pemasangan kateter, pemasangan intravena, dan resusitasi. Setelah mahasiswa mempelajari menggunakan model artifisial, selanjutnya model lainnya adalah yang digunakan dengan mengamati dan mempelajari kadaver yang ada di Laboratorium Anatomi FK Unjani. Setelah mahasiswa belajar pada model artifisial, mahasiswa diwajibkan mengamati dan mempelajari preparat basah berupa preparat kadaver seluruh tubuh maupun preparat basah dari organ-organ tubuh kadaver. Dengan mempelajari kadaver, mahasiswa dapat membandingkan organ yang sebenarnya dengan model artifisial dan mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang sangat nyata dari organ yang dipelajarinya. Selain kegiatan kuliah dan praktikum, materi anatomi juga diberikan dengan metode diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, nanti akan dibuat suatu skenario yang membahas mengenai suatu kasus yang dihubungkan dengan struktur anatomi suatu organ. Pada kegiatan ini, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh satu dosen fasilitator. Dalam kegiatan ini, semua fasilitator akan diberikan pembekalan terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi tentang kasus yang diberikan. Penilaian dilakukan di akhir sesi diskusi kelompok dengan memberikan penilaian yang diinput ke dalam aplikasi berbasis web, yaitu Online Formative Assessment System atau OPAS yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Salah satu mata ajaran anatomi yang saya ampu adalah mengenai medis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah yang saya berikan adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan struktur-struktur dari pelindung otak. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dari nervus pathway atau jaras-jaras dari nervus. Kemudian yang keempat adalah mampu mengidentifikasikan vaskularisasi pada sistem saraf. Dalam perkuliahan ini, saya menjelaskan struktur yang melindungi otak, baik dari luar sampai ke dalam otak. Kemudian menjelaskan bagian-bagian yang termasuk dalam sistem saraf dan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian menjelaskan dasar-dasar dari traktus atau pathway pada sistem saraf yang meliputi jaras motorik dan jaras sensorik, serta menjelaskan sistem vaskularisasi yang ada pada otak yang nanti dapat dihubungkan dengan beberapa penyakit pada sistem saraf. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran anatomi yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf pusat ya. Di akhir dari perkuliahan ini, saya mengharapkan nanti Anda dapat menjelaskan mengenai struktur-struktur dari pelindung otak, kemudian menjelaskan anatomi dari sistem saraf pusat, kemudian menjelaskan dasar-dasar dari nervus pathway atau traktus-traktus atau jaras ya. Kemudian yang terakhir adalah saya harapkan nanti Anda mampu mengidentifikasikan vaskularisasi yang ada pada sistem saraf pusat yang nanti pada akhirnya dapat dihubungkan dengan kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem saraf pusat. Berdasarkan anatomi struktur pelindung otak ini nanti kita lihat ya, ada yang namanya scallop. Scallop itu merupakan kepanjangan dari skin, connective tissue, aponeurosis, loss connective tissue, dan perikranio, tulang kranium. Kemudian yaitu tulang frontal, kalau di living anatomi itu tulang frontal, kemudian dua tulang parietal kanan dan kiri, kemudian tulang occipital di bagian belakang, kemudian tulang-tulang temporal di kanan dan di kiri. Apabila kita buka, kita akan lihat ini adalah basis kranii ya.
Nah, basis kranii juga nanti salah satunya akan dibentuk oleh tulang dari yang tadi membentuk neurokranium, yaitu tulang etmoidal, ya, kalau kita lihat di bagian dalamnya, kemudian tulang meningen adalah, kalau diperhatikan meningen itu ada dua, ya, yaitu meningen cranialis dan meningen spinalis. Kita lihat di sini adalah digambarkannya adalah mengenai meningen cranialis. Sebenarnya meningen spinalis itu merupakan kelanjutan dari meningen cranialis, ya. Jadi nanti kalau kita lihat bahwa meningen itu terdiri dari 3 lapis, dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Nah, pada dura mater itu nanti ada 2 lapis, ya. Ada 2 lapis yang nanti lapisan di pas meningianya itu akan berlanjut di dalam foramen magnum, berlanjut menjadi meningen pada meningen spinal. Ini kalau berdasarkan animasi yang saya lihat, tolong dilihat ya, gambarannya adalah ini adalah gambaran scallop, ya, yang tadi sudah dibahas bahwa scallop itu adalah terdiri dari lapisan lapisan kulit, kemudian konektif tisu, kemudian aponeurosis, terus konektif tisu, dan akhirnya adalah bagian dari perikranium. Nah, setelah lapisan perikranium, nanti di sini ada lapisan dura mater. Kita lihat ya, lapisan dura mater ini yang seperti ini, yang saya tunjuk, ini lapisan dura mater. Nah, lapisan dura mater ini adalah merupakan lapisan fibrosa yang paling kuat sebenarnya, ya, yang melapisi otak di bagian terluar. Ya, lapisan dura mater ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pars meningeal di bagian yang mendekati dengan arachnoid, dan di bagian pas periosteal, yaitu yang melekat pada dinding perikranium, ya, sekat-sekat yang dibentuk oleh dura mater, di mana dura mater ini yang pas meningealnya akan membentuk sekat. Sekat pertama yaitu disebut dengan pars cerebri. Kemudian sekat yang di tengah ini yang horizontal ini disebut dengan sekat atau tentorium cerebrospinalis. Jadi bagian salah satu yang melindungi otak juga ada liquor cerebrospinalis. Ingat bahwa liquor cerebrospinalis ini nanti dibentuk oleh dinding ventricle, ya. Jadi si liquor cerebrospinalis yang dihasilkan oleh dinding-dinding dari ventricle ini nanti akan dialirkan atau akan bersirkulasi. Sirkulasinya kemana? Sirkulasinya pertama yaitu dia, kalau ventricle kita sebut ada 2 ventricle, yaitu ventricle lateral atau ventricle kanan dan kiri, ya. Jadi di hemisfer itu ada ventricle kanan dan kiri, atau kita sebut juga ventricle lateral, yang nanti cairan liquor cerebronya, cerebrospinalisnya, dia akan bersirkulasi masuk ke dalam ruang ventricle 3. Nah, dari ventricle ini nanti ada suatu foramen atau ada suatu lubang atau lubang yang disebut dengan foramen Monro. Nah, jadi si liquor cerebrospinalis ini dari ventricle ini nanti dia akan masuk ke ventricle 3 melalui foramen Monro. Selanjutnya dari ventricle 3 dia akan masuk ke dalam ventricle 4 si cairannya, ya. Si cairannya akan masuk ke ventricle 4 melalui aqueductus obsülvii. Nah, dari sini, dari ventricle 4 ini kita lihat bahwa cairan itu atau LCS ini ada sebagian yang akan masuk ke ruang subarachnoid, ya. Subarachnoid tadi kita sudah sebutkan terdiri dari berapa tulang, kan? Jihad. Izin dokter, terdiri dari 8 tulang, dokter. Oke. Tulang apa aja, kan? Neurokraniumnya? Izin dokter, dari tulang frontal, Nah, kalau saya sebutkan, Han, kalau ini tulang apa, Han? Jihan. Izin frontal, dokter. Oke, kalau yang ini? Itu occipital, dokter. Yang ini, Han. Coba. Temporal. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Ini yang bisa apa nih? Kira-kira yang saya tunjuk ini tulang apa? Pelida. Terlihat nggak? Ya, Vel. Apa, Vel? Izin dokter, parietal. Parietal. Parietal ada berapa buah, Vel? Ada 2, dokter. Oke, siap ya, ada 2 pasang. Jadi, selanjutnya kita akan menuju ke sistem saraf pusatnya. Sebenarnya kalau kita lihat sistem saraf pusat di sini ada 2, ya. Kalau sistem saraf itu sebenarnya ada 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
Tapi yang di sini akan dibahas untuk hari ini adalah mengenai sistem saraf pusat. Ingat, sistem saraf pusat itu sebenarnya ada 3, ya. Ada cerebrum, ini ya, cerebellum, atau nama lainnya adalah encephalon, ya. Kemudian yang kedua adalah cerebellum, yang terakhir adalah medulla spinalis, ya. Medulla spinalis kita disebut juga dengan myelon, ya. Cerebrum ini kalau kita perhatikan mempunyai 4 lobus, ya, lobus frontalis, lobus occipitalis, kemudian lobus temporalis, dan kemudian adalah lobus dari lobus. Kalau kita lihat di sini ini adalah lobus frontalis, ini sebagai pusat dari pusat motorik. Yang kedua ini adalah lobus dari lobus parietal, merupakan pusat dari pusat sensorik, ya. Nah, kemudian untuk di bagian occipital ini adalah pusat dari pusat penglihatan. Kemudian selanjutnya untuk temporal ini adalah untuk pusat pendengaran, ya. Di mana kalau kita lihat medulla spinalis ini adalah merupakan kelanjutan sebenarnya dari medulla oblongata. Jadi tadi kalau kita bahas bahwa batang otak itu terdiri dari 3, mesencephalon, ya. Kalau kita lihat gambarannya seperti ini, sebentar saya lihat dulu. Ini adalah mesencephalon, ya. Mesencephalon itu di bagian paling atas, ya. Kemudian apakah ini terlihat? Ya, mesencephalon, ya. Kemudian pons, kemudian medulla oblongata. Nah, di medulla oblongata nanti selanjutnya itu di bawahnya itu ada yang namanya foramen magnum. Jadi kalau kita lihat ini adalah foramen magnum. Nah, medulla spinalis merupakan kelanjutan dari medulla oblongata. Jadi kalau kita lihat tingginya adalah setinggi dari foramen magnum sampai dengan setinggi lumbal 2, gitu ya. Nah, jangan lupa kalau kita lihat potongan melintang pada medulla spinalis, pada medulla spinalis ini nanti dia merupakan bagian terpenting, juga nanti akan membawa jalan. Selanjutnya adalah nervous pathway. Yang harus diperhatikan oleh kalian adalah yang terpenting dasarnya adalah kalian mengenai jaras-jaras atau traktus motorik dan sensorik. Pada dasarnya kalau kalian ingat bahwa kalau motorik itu pasti jalannya dari korteks, ya. Gitu. Jadi korteks ke efektor. Jadi dari atas ke bawah kita juga bisa sebutnya dengan traktus sensorik. Yang kita perhatikan adalah jalannya mulai dari reseptor. Nanti reseptor itu dia akan mengenal impuls. Impulsnya bisa macam-macam, bisa nociceptor, bisa atau bisa mekanoreseptor, ya, bisa dari mana saja di seluruh tubuh. Nanti si impuls itu atau rangsang itu akan diterima oleh si reseptor. Nah, nanti reseptor ini dia akan masuk ke dalam tergantung dari rangsangannya, ya, apakah dia nyeri, suhu atau raba. Biasanya kalau nyeri dia akan masuk ke dalam reseptor dan masuk ke dalam kornu posterior, ya, setinggi dari segmen medulla spinalisnya. Jadi tergantung si reseptornya nanti adanya di setinggi dari segmen medulla spinalis yang mana, ya. Kemudian nanti dia akan berjalan di dalam medulla spinalis, ya. Kemudian dari medulla spinalis ini ingat kalau nyeri itu dia akan menyilang dan dia akan berjalan di traktus spinothalamicus yang lateral, ya. Nah, setelah itu nanti akan berjalan naik ke atas. Ingat, karena ini adalah suatu sensorik, biasanya sensorik itu dia akan relay. Di dalam pusat relaynya, kalau di dalam otak itu ada di dalam talamus. Nah, nanti di dalam talamus ini nanti akan diproyeksikan ke dalam korteks cerebri. Bedakan, kebetulan di sini juga saya bawa, ya, mengenai vaskular, mudah-mudahan terlihat, ya. Ini kalau kita lihat vaskularisasi pada otak ini sebenarnya dia mendapatkan dua percabangan arteri utama, ya, yaitu cabang dari arteri karotis interna, ya. Jadi arteri karotis interna itu merupakan cabang dari arteri karotis komunis, di mana karotis komunis itu nanti akan bercabang 2, ya. Yang satu karotis eksterna yang akan memperdarahi leher dan daerah wajah. Yang kedua adalah karotis interna yang nanti dia akan masuk ke foramen lacerum dan masuk ke dalam basis kranii. Kemudian si karotis
interna ini nanti dia akan bercabang menjadi 2 cabang ya, yang cabang anterior ya, cerebri anterior, dan cabang arteri media. Ini kalau kita lihat ya, semoga nih terlihat ya. Jadi ini adalah arteri karotis interna ya, yang memberikan cabang nanti ke bagian cerebri media dan memberikan cabang ke cerebri anterior ya. Sementara yang bagian posteriornya dia merupakan cabang dari arteri basilaris atau arteri vertebrobasiler. Kenapa disebut arteri vertebrobasiler? Karena arteri ini merupakan anastomosis yang berasal dari cabang subclavia. Nah, cabang subclavia ini nanti dia akan masuk melalui foramen ya. Jadi arteri vertebralis kanan, arteri vertebralis kiri, kemudian dia beranastomosis menjadi arteri basiler atau arteri vertebrobasiler. Nah, arteri vertebrobasiler ini salah satu cabangnya nanti dia akan mempercabangkan menjadi arteri cerebri posterior. Jadi arteri posterior. Kalau kita lihat ya pada gambar yang ini, jadi kalau kita lihat pada gambar yang ini adalah arteri karotis interna, sementara ini adalah arteri vertebrobasiler. Tadi sudah disebutkan bahwa arteri karotis interna dia bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Sementara di bagian posterior nanti merupakan cabang dari basiler, dia mempercabangkan menjadi arteri posterior, arteri cerebri posterior. Jangan lupa bahwa untuk menyalurkan semua sirkulasi darahnya, nah si otak ini dia membuat anastomosis ya yang disebut dengan circle of Willis, di mana circle of Willis itu merupakan anastomose dari gabungan beberapa tadi pembuluh darah yang sudah saya sebutkan. Jadi kita lihat bahwa kanan dan kiri ini nanti di bagian anterior si cerebri cerebri anterior ini nanti dia akan bertemu dengan cerebri anterior yang dexa dan sinistra melalui arteri communicans anterior. Sementara di bagian posterior antara cerebri arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior dia akan membentuk yang kanan kirinya ya. Dia akan membentuk arteri komunikan posterior dan ini dia akan membentuk suatu lingkaran ya untuk dia mensuplai vaskularisasi untuk otak ya. Jadi mensuplai ini yang disebut dengan circuit of Willis. Jadi circuit merangkum kuliah saya. Karena mungkin bisa nggak merangkum kuliah saya dari yang tadi awal sampai akhir, Kak? Izin dokter. Aduh. Izin dokter. Ya. Izin dokter, kalau yang tadi mungkin izin mencoba sedikit dokter bahwa tadi dokter menjelaskan tentang sistem saraf pusat dokter yang terdiri dari ada otak dan medula spinalis seperti itu dokter, dan tadi ada juga yang pelindungnya yaitu dari pia mater, arachnoid mater, dan dura mater. Lalu juga tadi ada yang mengenai jaraknya itu dokter, ada yang ke saraf spinal dan juga ada yang ke saraf kranial yang untuk mengurus yang wajah. Mungkin seperti itu dokter. Ya, oke. Kalau saya resumkan bahwa kita hari ini mempelajari satu tadi pelindung otak, jangan lupa ya. Jadi tadi kalau kita sebutkan pelindung otak itu tadi ada scallop tuh tadi ya, merupakan singkatan dari skin, connective tissue, aponeurosis, loss connective tissue, dan perikranium. Yang kedua, tadi ada neurokranium ya pelindungnya. Neurokranium tadi terdiri dari 8 tulang ya, 8 tulang kranium, yaitu tadi ada frontal, parietal, kemudian temporal, occipital, dan bagian basis kraniumnya ada tulang etmoidal dan sphenoidal. Yang selanjutnya adalah LCS, jangan lupa tadi LCS yaitu ada sel-sel yang membentuknya ya di dinding-dinding dari ventricle, dan selanjutnya ada sirkulasinya. Nanti sirkulasinya akan masuk ke ruang subarachnoid dan nanti dia akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik itu ya untuk pelindungnya. Kemudian tadi juga kita sudah mempelajari mengenai sistem saraf pusatnya. Jadi kalau kita tadi pelajari sistem saraf pusatnya ada cerebrum, cerebellum, dan medula spinalis. Jangan lupa
bahwa kalau kita lihat cerebrum itu kita terbagi menjadi 2 hemisfer, di mana 2 hemisfer tersebut nanti terdiri dari 4 lobus ya. Tadi ada lobus occipital, ada lobus frontalis, ada lobus parietal, dan ada lobus temporalis. Setiap lobus itu dia mempunyai fungsi tersendiri ya. Tadi disebutkan bahwa kalau lobus frontalis itu dia berfungsi sebagai pusat motorik ya, kemudian temporalis berfungsi sebagai pusat auditori, kemudian parietalis berfungsi sebagai pusat sensori, kemudian occipital berfungsi sebagai pusat visual ya. Nah, itu juga tadi kita lihat bahwa tadi ada area-area khusus atau disebut dengan area Brodmann tadi ya. Kalau area Brodmann yang terpenting tadi yang sudah disebutkan bahwa ada Brodmann 4 ya, atau Brodmann 4. Brodmann itu 4 itu tadi ada di gyrus presentralis ya, itu sebenarnya salah satu fungsi untuk motorik primer. Nah, selanjutnya tadi selain tadi cerebrum juga ada cerebellum ya, kemudian tadi ada juga batang otak, di mana batang otak tersebut sangat penting karena jalur atau lalu lintas dari traktus pada sistem saraf dia akan ada di dalam batang otak. Selanjutnya kepentingan batang otak adalah juga merupakan tempat atau inti dari saraf-saraf kranial, jangan lupa ya. Selanjutnya juga tadi kita membahas tentang medula spinalis. Medula spinalis mulai dari tadi disebutkan bahwa anatominya mulai dari setinggi foramen magnum sampai dengan dia setinggi lumbus 2. Jangan lupa bahwa tadi medula spinalis juga di dalamnya yaitu ada gray matter sama white matter. Sebenarnya di situ nanti dia akan membawa jarak-jarak motorik dan sensorik ya, terutama pada batang tubuh sebenarnya. Ingat di batang tubuh itu ada ekstremitas, ada abdomen, ada torak, ada ekstremitas bawah dan ekstremitas atas gitu ya. Jadi selain membawa motorik juga dia akan membawa jara sensorik ya. Kalau motorik tadi melalui kornu anterior ya, nanti radik anterior. Kalau misalnya dia sensorik melalui kornu posterior atau melalui radik posterior ya. Nah, selanjutnya adalah tadi kita juga membahas mengenai jaras atau traktus ya, atau pathway dari nervus. Tadi kalau kita bahas kita ada 2 ya, sebenarnya masih banyak kalau kita bagi-bagi lagi, tetapi yang paling penting adalah Anda mengetahui mengenai jaras motorik dan sensorik. Tadi kalau kita lihat bahwa jaras motorik itu perjalanannya dia turun ya, atau descendent, disebut juga dengan tractus descendent, bahwa si jaras itu nanti biasanya dia akan berawal dari korteks cerebri sampai ke efektor, atau kalau kita lihat bisa sampai ke dalam otot atau otot skeletal terutama ya. Yang kedua adalah sensorik. Kalau sensorik dia jaras yang dibawa dari reseptor naik ke atas ke korteks cerebri, makanya kita sebut juga dengan jaras ascendent ya. Selanjutnya tadi yang kita pelajari juga adalah mengenai vaskularisasi pada otak, karena ini sangat penting ya. Ingat bahwa tadi di otak juga ada yang namanya circle of Pillisi, di mana circle of Pillisi ini merupakan anastomosis dari arteri cerebri posterior ya, yang tadi dibentuk oleh vertebrobasiler, kemudian arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior, seperti itu ya. Itu mungkin ada yang akan ditanyakan atau tidak? Ya, semoga kuliahnya mengerti ya. Saya terbuka, kalau nanti ada yang ditanyakan boleh chat saya melalui WA, atau nanti kita akan bertemu di laboratorium anatomi. Jadi silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti kalau misalnya akan ditanyakan boleh Anda menghubungi saya melalui chat atau ketemu saya di kampus atau di lab anatomi, seperti itu ya. Bila tidak ada pertanyaan, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi saya sebagai dosen anatomi Fakultas Kedokteran Jenderal Ahmad Yani. Semoga mendapat gambaran mengenai proses pembelajaran anatomi di Fakultas Kedokteran Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.